Selamat siang, Salve, saya Giovan Melani Sontas, biasa disapa Lian, penyuluh agama Katolik, Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, non-PNS, dari wilayah Paroki Ratu Parrasul dan Santo Hendrikus Tudo. Secara khusus saya melayani di Stasi Santo Antonius Sukair, Kecamatan Satremisi, Kabupaten Manggarai. Saya bergabung sebagai penyuluh agama Katolik non-PNS Kementerian Agama sejak tahun 2017. Tugas penyuluhan saya secara khusus melayani umat di Stasi Santo Antonius Sukair sebagai sebuah wilayah di pedesaan, wilayah yang bisa dibilang wilayah tertinggal dalam melaksanakan ibadat-ibadat sabda dengan membagikan komuni kudus. Di masa pandemi ini, saya tetap melaksanakan penyuluhan secara offline, yakni di luar jaringan, karena keterbatasan akses yang dimiliki di wilayah tersebut, terutama umatnya dengan keadaan yang terbatas. Selain sebagai penyuluh agama Katolik, saya juga dipercaya oleh umat sebagai ketua Stasi Santo Antonius Sukair yang memimpin umat di 8 komunitas basis gerejani atau di 8 KBG. Dalam kapasitas sebagai ketua stasi, penerapan protokol kesehatan juga menjadi perhatian saya secara serius, terutama dalam pelaksanaan ibadat. Sebelum melaksanakan ibadat, saya pastikan bahwa semuanya mengikuti dan menaati protokol kesehatan. Saya terlibat langsung dalam melaksanakan semua hal itu. Mulai yang saya layani. Menjadi penyuluh agama Katolik, saya menyadari benar bahwa saya menjadi ujung tombak Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat beragama demi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. Sejalan dengan itu, sebagai penyuluh agama juga saya berposisi sebagai garda terdepan dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama. Kita menyadari benar bahwa Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman warga Katolik. Lalu yang berikut kegiatan lain, yaitu sebagai penyuluh, saya juga aktif hadir dalam berbagai kegiatan keuskupan, rapat-rapat penting di tingkat kevikepan yang menjadi delegasi dari Paroki Todo atau juga Stasi Santo Antonius Sukair. Kegiatan lain yaitu membimbing, menghimpun umat Stasi Sukair agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan KOR. Lalu yang berikut, aktif juga membimbing siswa-siswi untuk latih lektor, menjadi putra-putri altar, sehingga mereka memilih pemahaman yang tepat, memiliki pendidikan yang cukup tentang apa tugas dari lektor dan putra-putri altar itu sendiri. Lalu kegiatan yang tidak kalah penting, bagaimana saya membangun manajemen hidup berstasi, hidup di Stasi Sukair di wilayah pedesaan. Umat digerakkan untuk membangun gereja secara fisik. Tahun lalu, saya menggerakkan umat Stasi Sukair untuk membangun kapela yang sampai dengan saat ini belum rampung. Mulai dari penggalangan dana, sampai kegiatan swadaya, bahkan sumbangan-sumbangan untuk membangun gereja itu secara baik. Dan terbukti kegiatan itu dapat terlaksana. Beginilah tampak dalam dari gereja atau kapela Stasi Antonius Sukair, tempat pusat kegiatan penyuluhan yang saya berikan kepada umat yang saya layani di stasi ini. Tampak terlihat di dalam gereja ini atau kapela yang sederhana ini tidak tersentuh ornamen-ornamen yang modern, yang wajar karena kapela ini dibangun secara swadaya oleh umat Stasi Antonius Sukair. Kalian sebagai salah satu tim penyuluh di Paroki Todo, juga di stasi ini, secara pribadi saya menyampaikan mendukung dan selamat atas kesuksesan, atas keberhasilan segala program yang dia kerjakan, yang dia lakukan baik di stasi
ataupun di tingkat lebih atas, kami sangat mendukung segala kegiatan. Bapak Lianontas telah menjalankan tugas dengan baik, melayani umat di stasiun KR sebagai ketua stasi, melayani umat dalam pelayanan sabda, kehadiran Pak Lian sebagai seorang penyuluh non-PNS di tengah umat tentu sangat bermanfaat dan memberi nilai positif yang tinggi untuk umat yang dilayani. Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Agama yang telah menempatkan Pak Lianontas di paroki ini dalam tugas sebagai seorang penyuluh agama. Baik, demikian video atau sajian gambaran secara umum dari kegiatan penyuluhan saya di stasiun KR. Saya punya komitmen kiranya tayangan singkat ini, sajian singkat ini mengenai gambaran besar kegiatan penyuluhan saya di Santi Antonius KR, memacu saya agar tetap termotivasi sehingga ke depan saya memiliki daya kreasi yang cukup baik dalam melakukan kerja-kerja penyuluhan, terutama dalam melayani umat di tingkat bawah, umat di stasi, umat di wilayah pedesaan. Dan satu catatan penting, semoga kehadiran penyuluh memberi energi baru bagi mereka agar mereka memiliki semangat yang lebih tinggi dalam mengembangkan iman mereka sendiri. Yang implikasinya adalah gereja menjadi lebih berkembang baik dan memiliki pengaruh yang sangat positif bagi perkembangan hidup iman itu sendiri. Terima kasih.